ada nggak sih sebenarnya standar culture safety begitu ya bisa dikatakan untuk tadi kan Anda sebutkan kalau di pesawat besar begitu komersial itu sudah lebih Ada. mumpuni, tapi kemudian untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh perhubungan udara begitu untuk pesawat-pesawat yang charter dan segala macam untuk pesawat-pesawat kecil gini, apa yang perlu dievaluasi? Kalau ngelihat dari contoh audit independen ya, bukan audit pemerintah, audit independen buat quality assurance, standar oil and gas buat mineral dan apa sumber daya alam juga, itu ada dulu namanya BARS sama terus kalau buat ngangkut VIP ada namanya ISBAU. Lihat aja di situ. Mereka checklist. Mereka pasti ada checklistnya dan juga pasti ada checklist yang kita bilang flexible checklist untuk audit. Kalau kamu menemukan ini, gunakan alurnya seperti ini, tapi kamu bikin checklist itemnya sendiri. Ada nggak kayak gitu? Karena setiap special operation mission itu beda-beda profilnya. Nabur garam beda sama search and rescue, beda sama patroli ikan, itu semuanya beda gitu. Jadi di kayak di ISBAU sama di ya kalau di ISBAU sama di BARS itu ada. Kalau kamu punya special requirement di luar standar yang ada di sini, you will do this. Ada. Apakah kamu akan begini? Iya atau tidak? Kalau iya apa? Kalau enggak, next question. Apakah kamu akan begini? Nanti di situ ada guideline untuk bikin assessment dan bikin perubahan prosedur yang dibutuhkan. Nah, ini yang seharusnya saya harapkan perhubungan sudah bisa masuk ke situ, karena saya sudah cukup yakin ya, industri airline kita sudah aman, tapi karena pesawat itu barang yang terbang dan setiap kali jatuh itu mengundang banyak perhatian, ya mbak kita juga mulai masuk ke situ, meskipun yang dirugikan bukan masyarakat umum, ya ini hanya mereka yang terlibat dalam penerbangan itu. Untuk case ini, tapi kan tidak nggak ada salahnya kita ke arah situ. Oke. Tadi sudah dikatakan untuk poin-poin evaluasi, tapi kemudian dari KNKT apa pesan, bukan dari sebagai investigator yang pernah berada di KNKT pada saat itu, apa yang kemudian harus menjadi catatan penting? Jangan sampai, kan kita tahu pesawat itu adalah salah satu transportasi yang paling aman sebenarnya. Iya, paling aman seharusnya. Tapi kan begini, selalu ada celah untuk menjadi penyebab kecelakaan. Makanya ada lubang sekecil apapun kalau untuk suatu penerbangan itu harus segera diperbaiki. Nah, kalau yang kecil ini tidak segera diperbaiki, itu yang bisa tiba-tiba ya seperti sekarang ATR, atau boom. Mungkin selama ini dipakai oleh KKP untuk fisheries patrol, nggak apa-apa. Namun kali ini apes. Bisa aja begitu. Mungkin prosedurnya belum dibikin, tapi mereka sudah atau belum sadar bahwa itu harus dibikin, itu juga bisa. Bisa juga terjadi. Nah, ini yang kita biasanya menuliskan dalam rekomendasi. Sediakan prosedur baru untuk apa. Biasanya sih begitu. Sama seperti penjelasan Mas Gary bahwa KNKT karena tidak boleh memberikan tekanan terhadap pihak manapun, hanya berdasarkan data dan fakta, itu kita tuliskan. Kalau ada prosedur ini ditambahkan, akan mungkin mengurangi atau mencegah. Nah, seperti itu aja. Salah satunya adalah tadi menambah manual. Memang akan menjadi lebih repot karena berarti si kokpit kru harus belajar lagi SOP ini nambah begini. Bacaan lagi, sudah segitu banyak masih nambah lagi. Lagi, itu aja sih. Makanya nggak boleh berhenti belajar yang namanya pilot. Pilot itu jangan hanya apal nih kalau terbang ke sini ini SOP-nya, itu nggak boleh. Nggak boleh ngapal malah. Iya, mereka harus selalu baca. Dia walaupun udah bikin jam terbangnya sudah tinggi. Yes, walaupun sudah setinggi apapun, malah justru kebanyakan yang celaka yang jam terbangnya udah tinggi. Karena hafal, ada perubahan apa dia nggak tahu. Menganggap bikin biasa. error di situ. Nah itu, jadi selalu kita bilang SOP, kemudian kembali training, recurrent. Berapa lama biasanya jeda untuk harus, ini training misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, harusnya seperti apa?
Ya tergantung kan, kalau ada perubahan di pesawat, di teknologinya ada perubahan SOP berarti. Kayak kejadian Sriwijaya atau JT ya, Lion yang di Lupa itu waktu itu. ya itu kan ada perubahan SOP, tapi tidak dipahami oleh si pilot pada waktu, sehingga akhirnya nyemplung di laut. Nah seperti itu. Jadi setiap perubahan, setiap ada penambahan baru Teknologi di dalam baru. ya pengetahuan itu harus disosialisasikan kepada PIC-nya atau kepada kru, baik itu cabin maupun kokpit. Covid.